Pendidikan adalah layanan dasar. Karenanya, dengan segala daya pemerintah berikhtiar. Di tengah himpitan situasi pandemi ini, kebijakan yang berarti sangatlah dinanti. Kesehatan dan keselamatan anak-anak kita, guru-guru kita menjadi pertimbangan untuk mengubah cara kita dalam pembelajaran. Ketika kerumunan berpotensi menimbulkan penularan, maka pembelajaran yang berjarak menjadi pilihan. Beradaptasi dengan kebiasaan baru, sekolah-sekolah kita berhak menentukan kebutuhannya dan menggunakan dana BOS untuk membiayainya. Tuntutan ketuntasan belajar tak lagi menjadi kewajiban. Penyederhanaan kurikulum pun kita lakukan. Kita percaya bangsa Indonesia yang siap menjemput kemajuan, mampu beradaptasi dengan perubahan, memaknai himpitan sebagai tantangan untuk diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan dalam webinar sosialisasi edukasi perubahan perilaku 3M atau memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu Bapak tamu undangan, perkenalkanlah saya Anang Ristanto, Koordinator Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai moderator webinar siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Bapak Sony Hari Harmadi, Ketua Subbidang Edukasi Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Bapak Haris Iskandar, perwakilan Humas Dinas Pendidikan Provinsi, Kota dan Kabupaten, Perguruan Tinggi Negeri dan Politeknik Negeri, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Lembaga Masyarakat Mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa seluruh negara menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia pun senantiasa berusaha mengatasi pandemi melalui kebijakan penanganan COVID-19. Protokol kesehatan adalah salah satu cara pencegahan penyebaran pandemi yang harus dipatuhi masyarakat. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Data per Juli 2020 mencatat bahwa tingkat kepatuhan jaga jarak sebanyak 72%. Mencuci tangan sebanyak 80% dan menggunakan masker sebanyak 80%. Meskipun persentase masing-masing tingkat kepatuhan relatif baik, namun laju penyebaran COVID-19 masih tetap tinggi dan semakin meningkat. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas dan fungsi menjalankan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terus mensosialisasikan gerakan perubahan perilaku 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Bapak dan Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh para narasumber yang hadir dalam webinar kali ini. Pertama-tama kami persilahkan kepada Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Sony Hari Harmadi, untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Anang, yang saya hormati Pak Haris Iskandar, seluruh hadirin, termasuk Humas dari PTN dan juga Pak Humas dari Dinas Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Saya melepas masker karena saya sedang di dalam ruangan sendirian dan ruangan saya sendiri. Jadi kalau saya tidak di ruang privat saya, masker pasti saya pakai. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan karena kita bicara lalu melepas masker, tetapi karena sedang di ruang sendiri.
Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman Kemendikbud yang telah memfasilitasi acara kita hari ini. Saya akan coba share screen dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah hadir. Kami sangat amat berharap dengan peran besar dari teman-teman di institusi pendidikan untuk mendukung perubahan perilaku. Jadi peralihan dari gugus tugas menjadi satuan tugas penanganan COVID-19, salah satu bidang yang baru dan berubah adalah bidang perubahan perilaku. Jadi kalau sebelumnya mungkin tidak ada, sekarang ada, karena kita akan menempatkan perubahan perilaku sebagai ujung tombak penanganan masalah COVID-19. Jadi kita mencoba mengatasinya dari hulu, bukan menghandle dari hilir. Penanganan kesehatan adalah hilir menjadi benteng terakhir dari penanganan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, hingga tanggal 16 September kemarin terkonfirmasi 221.000 kasus positif dengan jumlah penduduk kita mencapai 271 juta jiwa. Lalu kemudian kasus meninggal mencapai sekitar 4% dengan angka 8.841. Kasus aktif yang berarti masih positif belum sembuh sekitar 54.277. Artinya 1/4 dari kasus positif sudah masih terkonfirmasi positif. Sedangkan 3/4-nya sudah dinyatakan sembuh. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi, yang sembuh 72% ini jauh lebih banyak daripada yang masih sakit. Walaupun demikian, angka 221.000 lebih ini bukanlah angka yang sedikit. Dengan jumlah penduduk kita yang besar, kita punya PR besar di dalam mengendalikan laju penularan COVID-19 di Indonesia. Lalu kemarin kita membahas, kalau di dalam militer mungkin menggunakan istilah perang semesta. Jadi di dalam menghadapi COVID-19 ini kita seperti sedang berperang melawan virus coronavirus yang tahun 2019 ini. Jadi perang semesta itu artinya kita mengerahkan, menggunakan seluruh sumber daya dan komponen yang ada untuk melawan COVID-19. Baik komponen utama, komponen cadangan, maupun komponen pendukung. Kita menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dengan melakukan perubahan perilaku. Perubahan perilaku apa yang diharapkan? Perubahan perilaku yang diharapkan adalah patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sederhana sekali, yaitu kita mencoba mendorong seluruh masyarakat Indonesia untuk secara konsisten, secara disiplin, patuh menggunakan masker, menjaga jarak, termasuk menghindari kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun. Jadi dari seluruh institusi yang ada di negara ini, salah satu yang paling penting perannya adalah institusi pendidikan. Arahan dari Ketua Satgas, Bapak Letjen TNI Doni Monardo, beliau mengatakan bahwa kalau kita bisa melakukan perubahan perilaku melalui institusi pendidikan secara cepat, maka setidaknya kita akan menjangkau 115 juta orang di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini sikap masyarakat di tengah pandemi hasil Litbang Kompas yang penelitiannya dilakukan pada pertengahan September lalu. Ada pertengahan Agustus maksud saya. Ada sedikit rasa ambigu di masyarakat, peningkatan rasa ambigu. Ya. Nah, kemudian walaupun demikian mungkin karena sudah mulai jenuh akibat pandemi belum berakhir, kita masih bersyukur karena masyarakat kita itu termasuk masyarakat yang jiwa sosialnya sangat tinggi. Jadi, di kelompok pendapatan rendah, 85,3% masyarakatnya mengatakan bahwa mereka
mau terlibat di dalam kegiatan pencegahan dan penanganan dampak COVID-19. Ya, kalau masyarakat kelompok menengah 83%, tinggi 72%. Memang semakin tinggi pendapatan, mereka cenderung lebih sedikit lebih berbeda dengan mereka yang berada di kelompok menengah ke bawah. Jadi potensi keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 sebetulnya tinggi karena mereka mau berperan. Berperannya tidak usah rumit-rumit, mereka secara konsisten, secara disiplin menjalankan 3M, ya, patuh protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, ini juga data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, ya, yang baru diterbitkan. Ternyata perkantoran di Indonesia itu mayoritas sudah menerapkan kebijakan wajib pakai masker itu 85,88%. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini bukan soal angka 85%, 90%. Artinya hampir 15% kantor tidak mewajibkan penggunaan masker. Maknanya lagi, lah kalau ada orang yang abai, yang tidak abai pun akan tertular. Jadi kita butuh semuanya tanpa terkecuali untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kalau ada saja satu yang kemudian dia abai, tidak patuh, tidak menggunakan masker, lalu menulari yang lain, tentu dampaknya kurang baik. Sehingga kecepatan penularan juga menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Ya, ini physical distancing, lalu kemudian ada sarana cuci tangan di kantor. Tapi artinya hampir 20% perkantoran tidak menyediakan sarana cuci tangan. Lah berarti hampir 20% pekerja mereka tidak punya sarana untuk mencuci tangan. Jadi ini juga perlu dibaca dengan baik. Nah, lalu kemudian kalau diperhatikan kembali di kota sama kabupaten itu cenderung lebih tinggi di perkotaan. Usaha yang besar, skala usaha yang besar juga cenderung lebih patuh dibanding skala usaha yang kecil. Nah, kemudian ini kemarin sudah saya sampaikan berkali-kali, masalah utama kita atau tantangan kita adalah ada masyarakat yang patuh, setengah patuh, dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sehingga kita perlu mendorong perubahan perilaku di masyarakat. Perubahan perilaku bisa kita dorong ya dari tadinya tidak terbiasa pakai masker, sekarang terbiasa pakai masker, tidak terbiasa menjaga jarak karena kita makhluk sosial itu biasa untuk menyapa, biasa untuk dekat. Sekarang ternyata bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk merubah perilaku yang sudah sebetulnya sangat berbeda dengan kebiasaan hidup kita itu tentu tidak mudah ya. Biasa salaman tiba-tiba kita nggak boleh salaman. Biasa cipika-cipiki tiba-tiba sama sekali nggak boleh, harus jaga jarak. Ya. Biasa tersenyum tanpa masker, sekarang kita harus dengan masker dan seterusnya. Nah, perubahan perilaku ini tetap harus terjadi, sesulit apapun harus terjadi kalau kita mau menang lawan COVID-19. Jadi kalau katanya Sun Tzu, Pak Doni selalu sampaikan, kenali dirimu. Oh, kenali diri kita kuat apa enggak? Kenali musuhmu, ya, kenali medan perangmu. 1000 kali kau perang, 1000 kali kau menang. Jadi kalau kita betul-betul tahu bahwa virus itu tidak akan menulari kita kalau kita pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, ya harus kita konsisten supaya menang kita melawan ini. Nah, supaya terjadi perubahan perilaku di masyarakat, motivasi untuk berubah tuh bisa dari kesadaran dalam diri, bisa dari luar paksaan. Kita ingin melalui institusi pendidikan, kita membangun motivasi dari dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, bidang perubahan perilaku ini didukung oleh 3 subbidang yang sangat penting. Yang pertama adalah subbidang edukasi. Jadi di dalam subbidang edukasi,
target kita adalah individu siswa, individu mahasiswa, individu guru, dosen, dan seluruh kalau di kampus sivitas akademika. Nah, kita menggunakan satuan-satuan pendidikan untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan, mengedukasikan, mengkomunikasikan perubahan perilaku yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, subbidang yang kedua adalah subbidang sosialisasi. Kalau edukasi tadi dipimpin oleh Pak Haris Iskandar yang ada bersama kita sekarang. Subbidang sosialisasi ini dipimpin oleh deputinya BKKBN dengan target individu atau masyarakat umum dan keluarga serta komunitas sebetulnya. Jadi dengan menggunakan petugas lapangan, penyuluh lapangan, pendamping lapangan, relawan lapangan, kita langsung menyasar ke wilayah permukiman penduduk untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan tentang 3M. Lalu kemudian yang ketiga adalah subbidang mitigasi, di mana kelompok-kelompok masyarakat yang susah, itu yang cenderung abai, sangat abai terhadap protokol kesehatan, mereka menjadi tanggung jawabnya subbidang mitigasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tagline yang kita usung adalah ingat pesan Ibu. Kita harus menjelaskan kepada masyarakat apa sih benefitnya, apa sih manfaatnya kalau 3M itu dipatuhi. Masih banyak masalah, kemarin juga sudah bertemu dengan para dirut televisi, kita mengingatkan bahwa banyak narasumber atau ketika orang diwawancara mungkin karena wajahnya supaya kelihatan gitu ya. Jadi malah ketika diwawancara dia bicara tuh maskernya dibuka. Ya. Ya, kasihan reporternya, kasihan sekelilingnya dong orang-orang yang lainnya. Kalau dia tidak positif tidak apa-apa, tapi sekarang sebagian besar kasus positif terjadi pada orang tanpa gejala yang tidak ketahuan, tidak bisa terdeteksi tanpa dites tes usap. Jadi Bapak Ibu sekalian, sulit hanya melihat simptom suhu, terus kemudian gejala-gejala penyakitnya karena OTG. Nah, manusia yang membawa virus yang OTG ini, itu merasa dirinya sehat, sehingga seringkali mereka merasa tidak perlu mematuhi protokol kesehatan. Ini yang menjadi masalah. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau di bidang subbidang edukasi nih, betul-betul kita sudah merancang beberapa strategi dan dukungan Bapak Ibu sekalian di satuan pendidikan sangat amat penting. Nah, kemudian kita lihat ya, salah satu yang kita coba lakukan melalui satuan pendidikan adalah nudge, ya, dorongan. Mendorong perilaku yang diharapkan menjadi sebuah pilihan yang mudah dilakukan. Waktu zaman dulu Bapak Ibu sekalian, kampanye pakai helm itu nggak mudah merubah perilaku orang. Orang tuh terus saja nggak pakai helm. Dari dulu, saya ini memperhatikan kalau yang soal helm. Padahal helm itu melindungi dirinya sendiri, bukan melindungi orang lain, melindungi dirinya sendiri. Lah yang melindungi dirinya sendiri saja mereka suka abai, apalagi kalau terkait dengan kepentingan orang lain. Nah, makanya dulu tuh supaya orang mau pakai helm tuh dibuat penjual helm tuh mudah, di mana-mana ada, banyak orang jual helm. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita harus mendorong perilaku yang diharapkan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan adalah perilaku yang mudah untuk dilakukan. Saya terbayang sih kalau anak-anak sekolah itu sekolah fisik, anak yang masih kecil-kecil, itu sulit untuk menjaga jarak karena mereka terbiasa bermain dan seterusnya. Oleh karenanya, saya setuju dengan adanya pembelajaran jarak jauh seperti sekarang. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian,
Ini yang harus kita lakukan, atau ini beberapa intervensi yang bisa kita lakukan. Yang paling penting satu, saya berharap semua guru, semua dosen menjadi role model, menjadi contoh, menjadi panutan. Ketika kita melihat beberapa hasil survei menunjukkan bahwa keabaian masyarakat terhadap protokol kesehatan dipicu oleh keteladanan yang buruk. Jadi mereka melihat pemimpinnya tidak di daerah, misalkan pemimpinnya ya kan bisa pemimpin di masyarakat, di komunitas, dan seterusnya. Itu tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Guru dan dosen adalah orang-orang yang sangat dihormati dan kita berharap bisa menjadi contoh di seluruh institusi pendidikan. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya harapkan dari subbidang edukasi? Sekarang kita sedang menyusun pedoman bagaimana perubahan perilaku dilakukan di daerah. Ya, saya sudah minta ke Pak Haris dan tim untuk menyiapkan materi edukasi pencegahan COVID-19 untuk peserta didik. Ya, jadi yang paling sederhana, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya minta Pak Haris dan teman-teman Kemendikbud yang mengerjakan, siapkan tayangan video, visual, sebelum kegiatan belajar mengajar, anak-anak itu dari mulai mungkin PAUD sampai ke mahasiswa, mereka menerima penjelasan sekitar 1-2 menit tentang pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Mereka harus tahu bahwa perilaku seperti itu yang akan membantu mereka menolong bangsa ini keluar dari masalah COVID-19. Jadi materi edukasi disiapkan. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau di daerah-daerah dengan bahasanya sendiri, dengan gayanya sendiri, silakan untuk menciptakan materi edukasi sebelum kegiatan belajar mengajar. Jadi bisa ditayangkan, bisa dalam bentuk dongeng, bisa dalam bentuk karikatur, ya, ilustrasi, bisa dalam bentuk video, audio, dan seterusnya. Tapi peran guru di situ menjelaskan menjadi sangat penting. Karena kalau sekedar diputar saja, nanti mereka tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap. Yang kedua adalah menyiapkan materi pelatihan seminar untuk pengajar. Nanti timnya Pak Haris akan melakukan TOT bagi teman-teman di daerah sehingga bisa menyampaikan pesan secara utuh kepada peserta didik. Lalu nanti ada perlombaan antara peserta pengajar, terus kemudian tentu institusinya juga mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Yang mematuhi protokol kesehatan itu individunya, tetapi tugas institusi untuk memfasilitasi tersedianya protokol atau tersedianya sarana-prasarana untuk mendukung orang itu patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi nanti mungkin bisa lomba siswa, mahasiswa, pengajar, dan seterusnya. Kalau ada guru, dosen yang punya inovasi tentang menjelaskan protokol kesehatan 3M, tentang perubahan perilaku, dan nanti bagus, tentu akan memperoleh penghargaan. Edukasi melalui media elektronik, sosial, cetak, dan seterusnya. Jadi ini akan terus secara masif kita lakukan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini peran penting dari bidang pendidikan luar biasa menurut saya. Makanya dari 3 itu, edukasi, sosialisasi, dan mitigasi, edukasi ditempatkan di nomor urut 1. Kenapa anak? Kita tahu bahwa diseminasi informasi terbukti lebih efektif ketika dilakukan melalui change agent yang terpercaya. Anak saya itu sangat nurut sama gurunya. Jadi kalau dia sholat aja, saya diajarin bu guru, sholatnya seperti ini. Oh ya, gitu. Terus, oh itu nggak boleh Pak, karena Bapak Guru kemarin sudah bilang bahwa ini nggak boleh. Itu sangat membekas. Jadi saya percaya, saya sendiri sangat ingat waktu saya menjadi murid dari guru-guru saya. Anak memiliki kemampuan untuk menyerap informasi dengan cepat. Jadi
kalau informasi itu diberikan kepada orang tuanya melalui sub bidang sosialisasi, di sub bidang edukasi ini kita fokus ke anak, guru, dosen. Nah, kita berharap anak-anak inilah yang menjadi agen perubahan di rumahnya, di keluarganya. Sehingga penyampaian informasinya jangan membosankan. Diulang-ulang betul, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, diulang-ulang. Tapi dengan cara bahasa yang menarik. Sehingga anak itu ingat dan betul-betul bisa mengingatkan keluarganya. Menyebarkan informasi melalui anak dapat meningkatkan kesadaran dari orang tua. Nah, jadi ingat pesan ibu itu memang penting, tetapi ibunya juga harus tahu. Dan yang mengingatkan adalah anak-anaknya. Lalu kemudian mendemonstrasikan dan membiasakan perilaku pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Mungkin mereka bisa diminta menggambar, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan sambil ditulis yang boleh, yang tidak boleh, dan seterusnya. Ya, anak saya yang masih SD, dia ketika sekarang belajar online gini, mereka juga mengerjakan prakarya. Nah, prakaryanya, gambarnya mungkin bisa dikaitkan dengan edukasi pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, dan jaga jarak ini. Yang berikutnya memberikan informasi mengenai bagaimana COVID-19 menular dan cara pencegahannya. Jadi ini penting sekali. Bayangkan ya, kemarin saya sudah sampaikan, hasil penelitian dari Litbangkes, ya, Badan Litbang Kementerian Kesehatan pada bulan Juli menunjukkan bahwa 30% responden di Jakarta itu yakin bahwa dirinya tidak akan tertular COVID-19. Oh, kok bisa gitu ya? Nah, kemudian kita harus menjelaskan tentang penularannya secara terus-menerus, berulang-ulang. Dan yang terakhir mengingatkan siswa untuk mensosialisasikan apa yang mereka pelajari ke keluarga. Jadi jangan berhenti di siswanya, jangan berhenti di mahasiswanya, tapi juga kepada seluruh anggota keluarga. Saya pikir demikian Pak Anang, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang, nanti kita lanjutkan dalam bentuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih pada Bapak Sony atas penyampaian materinya, dan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu peserta webinar dapat juga menyampaikan pertanyaan kepada kedua narasumber melalui raise hand atau angkat tangan, dan silakan untuk mengklik tombol raise hand. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Sub Bidang Edukasi Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bapak Haris Iskandar untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang. Salam. Yang terhormat Pak Sony, serta seluruh bagian humas di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, serta perguruan tinggi dan politeknik, serta hadirin sekalian. Alhamdulillah pada siang ini berkesempatan untuk menyampaikan sebuah pesan yang penting ya untuk bangsa kita saat ini, yaitu yang sederhana, 3M ya. Pesannya sangat sederhana, 3M, selalu menjaga melindungi diri kita dengan masker ini. Ini salah satu-satunya vaksin yang ada saat ini. Kemudian mencuci air dengan sabun, dengan air bersih ya, dan juga menjaga jarak. Dan ini yang merupakan prioritas ya, yang seperti tadi Pak Ketua Bidang Perubahan Perilaku Pak Sony sampaikan. Pak Presiden minta dalam 2 minggu ini ya laju penularan kita itu harus ditekan ya Pak ya. Oleh karena itu saya kira partisipasi Bapak dan berbagai kegiatan ini Bapak Ibu sekalian ini sangat penting. Izinkan saya menambah ya, tadi Pak Sony sudah panjang lebar menyampaikan, lebih spesifik saya akan sampaikan pada di bidang pendidikan. Saya akan share screen
Ya, tuh ya. Kenapa Pak Sony sampaikan bahwa di kita itu penting? Ini karena peserta didik yang aktif ini yang umur 6-18 tahun itu yang terkena positif itu terus meningkat lajunya itu luar biasa. Dan ini yang menggetirkan ya bahwa jumlah korban COVID anak-anak itu di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Jadi ini merupakan prioritas kita semua ya, menyiapkan generasi muda itu sia-sia kalau sekarang kita abai ya. Jumlahnya luar biasa ya, kalau level nasional itu yang positif sudah 15.269 ya. Yang aktif kena aktif ya 3.808 ya, dan yang meninggal udah 92. Yaitu di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat dari sebaran wilayahnya, sama mirroring dengan yang populasi lainnya, yaitu yang DKI paling banyak, ya Jawa Timur, ya. Ini untuk kelompok umur yang sebenarnya stamina-nya itu sangat tinggi, ya, di mana imunitasnya juga sangat tinggi, ya. Terkena juga ya, dan ini merupakan prioritas ya, kalau kita para pendidik ini merupakan prioritas kita, bagaimana menjaga anak-anak kita ya selama pandemi ini supaya tetap sehat ya, selamat ya, karena masih muda kita selamatkan ya, karena yaitu bahkan prinsip kebijakan pendidikan kita pun juga bijaknya pada situ, berpijaknya pada kesehatan dan keselamatan. Apa yang dikatakan oleh Cicero itu salus katanya, populis primus istilahnya ya, artinya itu keselamatan manusia itu untuk hukum yang tertinggi lah. Jadi kita menempatkan hak pendidikan itu menjadi nomor 2, nomor 3 ya. Kementerian menempatkan hak hidup dulu ya, hak selamat, hak sehat dulu nomor 1 ya. Sementara untuk proses tumbuh kembangnya ya kita jadikan sebagai prioritas kedua. Oleh karena itu dalam menyampaikan kebijakan dari mulai sejak Maret sampai ke minggu terakhir itu Kementerian konsisten dengan prinsip itu ya. Terakhir dengan pembagian zonasi itu maka kita memberikan memperbolehkan ya kepada sekolah-sekolah yang ada di zona kuning ya, selain zona hijau boleh ya, bukan berarti harus ya, boleh untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi yang untuk zona merah dan oranye tetap dilarang. Jadi itu zonasi yang diterbitkan oleh Satgas COVID itu menjadi acuan bagi kita ya dalam penyelenggaraan pendidikan. Tapi itu pun juga tidak mesti kemudian serta-merta, itu hanya boleh saja. Sekolah harus mendapatkan persetujuan dari dinas, harus mendapatkan persetujuan juga dari orang tua ya. Jadi tanpa persetujuan orang tua juga kita tidak bisa memaksakan siswa untuk masuk sekolah. Jadi sekolah harus tetap memberikan pelayanannya itu menjadi double ya, selain di sekolah juga harus melayani belajar dari rumah ya. Jadi itu untuk yang mau tetap melakukan pembelajaran tatap muka. Meskipun jumlahnya hanya sedikit ya, di zona hijau dan zona kuning. Jadi Bapak Ibu, ini tiada lain adalah untuk menjaga ya, anak-anak kita ya dari terpaparnya dari virus ini. Dan kalau anak-anak ini bisa kita edukasi dengan 3M ini ya, dan menumbuhkan kesadaran seperti yang tadi Pak Sony sampaikan, maka kalau setiap individu ini, insya Allah itu akan terbebas ya. Jadi 3M yang namanya masker, yang namanya mencuci pakai air sabun dan air bersih ya, kemudian juga menjaga jarak, ini satu-satunya barangkali vaksin yang ada saat ini ya.
Karena vaksin nanti baru ada di tahun depan. Jadi vaksin yang ada satu-satunya bagi kita sebagai rakyat, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, ya, pendidik yang ingin menjaga anak didiknya dari terpapar virus itu hanya ini, hanya 3M, ya. Sementara pemerintah konsentrasi mungkin di 3P itu, yaitu testing, ya, atau pemeriksaan, atau kemudian yang kedua pelacakan, dan yang ketiga pengobatan. 3P itu biar menjadi kewajiban pemerintah, itu di hilir, ya. Kita di hulunya ini pencegahan, ya, seperti tadi Pak Soni sampaikan. Di hulu di pencegahan dengan 3M. Ini menjadi kewajiban kita, pelindungan diri setiap individu, ya. 3M yang paling penting. Bahkan kalau menurut Ibnu Sina, dokternya dokter, ada M1 lagi, yaitu untuk imunitas itu hati yang gembira, katanya. Itu hati yang gembira, tidak panik, tidak takut, ya, tetapi tenang dan gembira. Ini ya dengan olahraga, dengan musik, kemudian mengkonsumsi gizi, makanan yang bergizi, ya. Itu yang kami harapkan nanti skemanya seperti itu, sinergi antara rakyatnya dengan pemerintahannya, ya. Nah, kerangka program tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Soni secara umumnya, yang mana tugas kami di sosialisasi, di edukasi, di sosialisasi dan di mitigasi. Nah, di edukasi ini kita fokus kepada peserta didik, ya. Jadi target audiens kita itu adalah, sasarannya itu adalah peserta didik, ya, mulai dari PAUD sampai mahasiswa, para pendidik, ya, guru dan dosen, kemudian tenaga kependidikan, ya, agar disiplin menggunakan masker, ya, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, ya, 3M itu saja, ya, sesederhana itu, ya. Yaitu melalui melalui berbagai cara kegiatannya, media KIE, ya, kampanye, ya. Sekarang seperti sosialisasi juga webinar kita lakukan terus, ya, media cetak dan elektronik, ya, lomba-lomba, sayembara, nanti kita adakan, ya, berbagai hal, inisiatif kreativitas dari anak-anak, ya. Kemudian juga barangkali untuk siswa yang sudah remaja dan mahasiswa ada proyek-proyek perubahan sosial, ya, project based learning, itu dalam masa pandemi ini sangat cocok, ya, untuk dilaksanakan. Juga nanti akan ada barangkali untuk memberikan pengaruh kepada anak-anak itu dengan mengangkat duta-duta edukasi, ya. Dan untuk pemerintah daerah, ya, kita tentu yang diharapkan adalah memfasilitasinya, ya, terutama dalam pemenuhan sarana prasarana di setiap satuan pendidikan, ya, untuk sarana kesehatan, sehingga memungkinkan kebiasaan baru itu diadopsi oleh peserta didik, ya. Ya, kenapa ini menjadi juga sangat penting, ya, jumlahnya itu, ya. Jumlahnya itu kita tuh besar, ya. Kalau dijumlahkan jumlah siswa di Kemdikbud, Kemenak, dan juga di 23 kementerian lain yang menyediakan fungsi pendidikan ada 68,8 juta, ya. Dan itu kalau ditambah dengan pendidiknya, gurunya 4 juta lebih, ya, menjadi 72 juta, ya, lebih, ya. Jadi ditambah lagi kalau bisa memberikan mengimbas kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada abang dan adiknya, itu jumlah keluarga di kita itu ada 48,9 juta yang mempunyai anak di sistem pendidikan kita, ya. Jadi ini dampaknya besar sekali, ya. Jadi kalau kita selesai sebenarnya, kalau para pendidik dan juga para peserta didik sudah sadar akan pentingnya 3M ini, maka sepertiga masalah Indonesia, bahkan setengah dari masalah Indonesia ini selesai, itu, ya. Jadi jumlahnya bukan lagi 150
Pak Sony. Jadi kalau ini 72 ditambah keluarganya itu 3,5 kali itu jumlahnya itu ya. Kalau rata-rata ukuran keluarga Indonesia. Jadi mungkin melebihi dari sepertiganya, bahkan bisa setengahnya seluruh penduduk Indonesia bisa sadar akan pentingnya 3M ya. Oleh karena itu Satgas COVID Pak Doni memberikan mengharapkan banyak kepada kita di komunitas pendidikan ya, agar melancarkan kampanye ini dengan aktif ya, sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya untuk melindungi diri melalui 3M. Nah, kita sudah memberikan berbagai pedoman, baik itu di PAUD, SD, SMP, SMA, ya, khususnya dalam turunannya SKB ya, surat keputusan bersama itu ya. Jadi mulai dari berangkat sekolah, selama perjalanan ya, sebelum masuk gerbang ya, terus sampai tiba kembali di rumah, itu sudah diberikan pedomannya secara tertulis ya, dan juga berbagai infografis video. Bapak Ibu kan bisa akses di bersama menghadapi corona di kemdikbud.go.id. Itu semua resources ada di situ ya. Tinggal kita untuk menyebarluaskannya dan mempraktekannya. Ini diharapkan nanti terwujud dengan rendahnya atau menurunnya nanti angka anak-anak didik yang terpapar ya. Bahkan kami sudah menerbitkan surat Sekjen kemarin ya, resmi meminta kepada kepala dinas dan juga kepala pimpinan perguruan tinggi untuk menyampaikan kepada guru-guru, kepada para pendidik, kepada guru dan dosen ya, agar memberikan pesan, menarasikan pesan 3M ini ya pada awal kegiatan belajar mengajar, baik itu melalui narasi langsung ya maupun melalui audio video ya yang ada di resources itu di bersama menghadapi corona.kemdikbud.go.id. Pesan singkat ya, tetapi kalau kemudian kita sampaikan berulang-ulang, mudah-mudahan itu masuk ke dalam otak refleksnya ya. Sebagaimana halnya barangkali kita salam Nusantara sekarang sudah terbiasa ya. Jadi tidak ada yang lupa ya bahwa 3M itu merupakan cara kita untuk menyampaikan the power of repetition ya barangkali, dan dalam salah satunya menuju kepada kesadaran. Dan itu oleh itu diperlukan kerjasama kita semua ya untuk kesejahteraan anak-anak ini ya, siswa dan mahasiswa. Ini bukan hanya tugas dari guru dan dosen, bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi juga orang tua, ya, tetapi juga sekolah ya, kampus ya. Kemudian layanan kesehatan ya di daerahnya masing-masing serta seluruh masyarakat sipil. It takes whole country, oke ya. Kalau it takes a whole country to raise a child ya. Jadi kalau peribahasa Afrika itu it takes a village to raise a child. Kalau saat ini barangkali sudah sangat tepat kalau it takes a whole country to raise a child. Seluruh mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke tingkat RT RW itu harus memberikan perhatian ya dan memberikan kontribusi bagiannya untuk kesejahteraan generasi mendatang. Ini merupakan utang kita, moral generasi ya kepada generasi selanjutnya, harus memastikan mereka itu terlindungi ya dan tumbuh kembang dengan baik. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Ada video aku pesan ibu, itu sudah di broadcast di Instagramnya Kemdikbud dan juga di di Facebooknya. Kita mempunyai 1,8 jutaan followers ya.
Ini kalau dilihat ini ya ini mahasiswa nih yang sedang nyetel ya. Ini di lingkungan dosen dan juga mahasiswa kemudian ini masih mahasiswa, ini dosen. Kalau di lingkungan guru, guru dan siswa, ini anak siswa SD, PAUD ya, kepala sekolah, guru, handphonenya tuh ya sudah dimainkan ya. Ini sebagai testimoni bahwa kampanye 3M melalui ingat pesan ibu, tagline-nya, karena seperti tadi Pak Sony sampaikan ya kita semua dengar apa yang dikatakan oleh ibu ya gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Nanti kita perdalam dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan kompilasi video praktik baik penerapan protokol kesehatan dari berbagai sekolah di Indonesia. Demikian kompilasi beberapa video. Kita patut memberikan apresiasi kepada satuan pendidikan yang terus berupaya melakukan dan mendorong pembiasaan protokol kesehatan bagi warga satuan pendidikan. Baik Ibu Bapak sekalian, kini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kami mohon para narasumber dapat menjawab pertanyaan yang telah kami tampung sebelumnya. Pertanyaan pertama untuk Bapak Sony Hari Harmadi. Pertanyaannya yaitu, apa yang menjadi dasar edukasi perubahan perilaku di dunia pendidikan pada masa adaptasi kebiasaan baru terus diupayakan? Dan untuk pertanyaan untuk Bapak Haris Iskandar, apa langkah nyata Kemendikbud dalam mendiseminasikan edukasi perubahan perilaku di dunia pendidikan pada masa adaptasi kebiasaan baru? Kami persilakan kepada Pak Sony untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Anang. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita dengan jumlah tenaga medis yang terbatas, lalu kemudian pelayanan kesehatan kita yang sebetulnya sudah baik, tetapi tidak mungkin kalau begitu banyak orang tertular lalu bisa mengatasi masalah. Jadi sebelum sampai ke hilir, kita selalu berupaya agar di hulu orang yang tertular itu sedikit. Nah, jadi bagaimana masyarakat ini sadar betul akan kepatuhan tadi. Apa yang menjadi dasar? Tentu gini, tadi udah disampaikan juga ya, mungkin saya bisa paparkan sedikit di sini, boleh ya Pak Anang? Sebentar saja Pak Anang. Silakan Pak. Ini kan banyak dari teman-teman di daerah juga. Ini yang tadi disampaikan di dalam video. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak tahu tentang pentingnya menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Kalau kita tidak... Share-nya Pak, belum. Oh, belum? Pak Sony. Oh, belum ya? Belum ya. Oh, belum di-share ya? Coba saya ulang lagi. Ya. Sudah kelihatan, Pak Anang? Ya, sudah Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan, tidak pakai masker, tidak jaga jarak, dan tidak cuci tangan pakai sabun, risiko tertular COVID-19 itu antara 80-95%. Probabilitasnya 0,8 sampai 0,95. Jadi kalau bahasa kerennya most likely
atau kemungkinan tertularnya itu sangat amat tinggi. Lalu kalau kita membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun, itu risiko tertularnya turun 30%. Jadi tersisalah risiko tertular 65%. Masih tinggi? Masih. Lalu kalau kita cuci tangan pakai sabun sambil menggunakan masker kain, risiko tertular turun 45%. Tersisa risiko tertular tuh 0,55 atau 55% tertular. Masih besar dong risiko tertular. Iya, betul. Kalau kita pakai masker bedah yang lebih baik kualitasnya dari masker kain, risiko tertularnya turunnya drastis sampai 70%. Masih ada nggak risiko tertular COVID? Masih 30%. Lalu kalau kita sudah cuci tangan pakai sabun, pakai masker bedah, dan kita menjaga jarak minimal 1%, maka risiko tertular kita tinggal 15%. Bayangkan kita sudah patuh saja, masih 15% ada risiko tertular. Nah, tetapi ini risiko jauh lebih kecil daripada tidak menjalankan protokol kesehatan. Nah, oleh karenanya, kita tidak bisa hanya membagikan masker kepada masyarakat. Kita tidak bisa hanya sekedar menghimbau jaga jarak, lalu kemudian cuci tangan. Melalui institusi pendidikan, melalui edukasi, siswa dan mahasiswa kita beri pengetahuan yang benar. Ya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa COVID-19 itu adalah konspirasi, rekayasa, hoax, dan seterusnya. Nah, ini kan harus kita kikis. Faktanya itu betul-betul nyata. Siapa yang mau merekayasa ini? Faktanya nyata betul. Oleh karenanya, melalui institusi pendidikan, siswa dan mahasiswa itu sambil belajar, mereka memiliki pengetahuan. Jadi, menyebarluaskan pengetahuan ini penting. Alasan kenapa kita mematuhi protokol kesehatan penting. Makanya melalui saluran edukasi tadi. Tapi yang juga penting adalah, Bapak Ibu sekalian, nanti mohon guru dan dosen bisa menyampaikan, mentransformasikan pengetahuan menjadi perilaku. Itu yang jauh lebih penting. Saya yakin dengan kemampuan teman-teman guru dan dosen, saya sendiri dosen, jadi saya yakin teman-teman guru dan dosen bisa melaksanakan itu melalui proses belajar mengajar. Jadi betul-betul peran strategis dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, seluruh institusi pendidikan, bukan hanya mengkampanyekan, tetapi mengedukasi para siswa dan mahasiswa, sehingga mereka karena dengan pengetahuan yang sudah baik, mereka bisa menjadi agen perubahan di dalam keluarganya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Pak Sony. Selanjutnya kami persilahkan Pak Haris Iskandar untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Sudah sangat jelas sebenarnya apa yang disampaikan Pak Sony dan juga tadi sudah disampaikan. Jadi langkah nyata Kemdikbud ya dalam melakukan edukasi perubahan perilaku. Kita pertama kita melakukan melalui pedoman-pedoman itu ya yang kita buat ya, materi-materi yang bisa dirujuk oleh guru, oleh orang tua, oleh juga dosen ya. Itu yang kami sampaikan bersama dalam menghadapi corona. Kita lakukan melalui pelatihan-pelatihan, melalui BIMTEK, melalui sosialisasi ya. Ada yang khusus untuk ini seperti halnya sekarang, sosialisasi khusus untuk 3M. Ada juga yang satu sesi saja dari sebuah pelatihan yang lebih besar ya. Jadi setiap satker yang menyelenggarakan pelatihan, yang menyelenggarakan BIMTEK, yang menyelenggarakan seminar, ya, itu ada materi 3M. Ya. Demikian juga dalam kurikulum, ya, dalam kurikulum darurat itu juga ya, diperkenalkan ya sebagai salah satu ilustrasi bagaimana kalau kita dalam mempelajari COVID ini. Jadi 3M itu ada di mana-mana. Ya. Tinggal kita barangkali memonitor bagaimana penerapannya itu ya, seperti tadi Pak Sony sampaikan. Kemudian juga lomba-lomba nanti kita akan lomba berbagai kreativitas
akan kita selenggarakan ya oleh di pusat prestasi dan juga di satker-satker lainnya. Kemudian juga dalam sosialisasi di berbagai kanal-kanal media, apakah itu di Instagramnya, di Facebooknya, di YouTube channel, ya, di TikTok ya, barangkali semua kita isi ya, karena sekarang ini hampir seluruh dunia barangkali ya, peserta didik kita, baik guru dosen juga, semua menambah screen time-nya itu. Jadi alangkah barangkali sayangnya kalau kita tidak manfaatkan screen time itu untuk diisi dengan kampanye-kampanye yang baik mengenai 3M ini. Saya kira itu. Kemudian kita termasuk juga dalam peraturan-peraturan ya untuk daftar periksa itu ya, itu protokol kesehatan itu kan merupakan daftar periksa yang nomor 1 ya, yang harus dipenuhi ya oleh sekolah-sekolah yang mau membuka pembelajaran tatap muka. Jadi itu berbagai langkah-langkah nyata yang so far yang sudah kita lakukan ya. Nanti ke depan insya Allah barangkali berkembang lagi ya. Begitu Pak Anang. Terima kasih Pak Haris atas jawabannya. Bapak Ibu peserta webinar, mungkin kami informasikan juga bahwa untuk materi untuk kedua narasumber dapat diunduh melalui laman kami hadapibersamacorona.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya Bapak narasumber, kami sampaikan bahwa di sini sudah ada pertanyaan dari peserta webinar. Mungkin untuk pertama kami persilahkan kepada Bapak Untung Raharja dari LPMP Bangka Belitung. Kami persilahkan Bapak Untung Raharja untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak atas kesempatan pada kami untuk menanyakan tentang sosialisasi tentang M3 ini. 3M, mohon maaf. Ini terutama pada kaitannya dengan anak-anak sekolah. Kalau di tempat kami ya di Pangkal Pinang, untuk dari awal Agustus kemarin, untuk anak SMA dan SMK itu sudah dilaksanakan masuk dengan sistem genap dan ganjil. Akan tetapi pada minggu ketiga ini ternyata ada penambahan COVID di Kota Pangkal Pinang. Jadi untuk sementara saya mendapatkan informasi bahwa untuk masuk secara ke sekolah langsung ya, jadi dihentikan itu Pak. Cuma kemarin kami sempat mengamati dari anak-anak kami yang ke sekolah itu, memang untuk protokol COVID itu dilaksanakan benar. Jadi anak-anak selalu diharapkan memakai masker, kemudian di sekolah juga sudah disediakan dengan alat-alat sanitasi seperti alat cuci tangan, kemudian juga dengan jarak yang dibatasi ya, karena yang masuk cuma separuh, seperti itu. Jadi untuk kedepannya nih Pak, bagaimana langkah terbaik untuk anak-anak kita ini, karena kami ini memang sekarang sedang mengalami kenaikan ya pada minggu ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut terlebih dahulu. Ya. Kami persilahkan dari Bapak Supriyadi, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kepada Bapak Supriyadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua ya, untuk bertanya ini masalah penggunaan masker nih yang perlu kita ketahui bersama, karena di kalangan anak-anak itu memang penggunaan masker belum begitu memahami gitu. Satu, yang kedua masker-masker yang bagaimana yang kira-kira inti proteksinya yang lebih baik daripada
virus corona ini, karena ukuran virus corona ini betul-betul sangat mikro sekali. Pernah saya lihat juga di video ada beberapa masker yang perbandingannya beda-beda sekali tuh, terutama dari segi pori-porinya itu. Jadi yang menurut bapak-bapak sekalian yang lebih bagus itu yang bagaimana selama ini kan siswa kita belum mengetahui masker-masker yang bagaimana yang bagus untuk dapat digunakan. Jadi maskernya banyak yang asal-asalan saja begitu. Mohon, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Oh iya. Oke. Sebentar, nih saya berikan contoh. Tadi pertanyaan bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak ingin gegabah di dalam menetapkan apakah sekolah itu tatap muka atau tidak. Semua keputusan kan sudah diserahkan kepada teman-teman di daerah dan juga kepada orang tua. Tapi mungkin ini untuk yang masker, ini contoh nih Bapak Ibu sekalian, mungkin udah pernah dapat ya dari komuter lain ini mengedukasi masyarakat. Masker itu memang ada berbagai jenis, ada yang masker N95 yang harganya juga cukup mahal nih. Saya lupa sekitar mungkin 50.000 satunya ya. Itu efektivitasnya hampir 100%. Ini yang dipakai oleh tenaga medis. Lalu kemudian ada masker bedah yang Bapak Ibu sekalian sudah biasa itu beli. Berbagai ya, itu seperti yang dipakai oleh Pak Haris itu masker bedah itu. Efektivitasnya 80-95%. Jadi cukup baik. Lalu kemudian ada namanya masker FFP1 yang agak mirip N95 tapi bukan N95. Itu juga 80%-95%. Kalau menggunakan masker yang bedah ini bagus. Kemudian kita bisa menjaga jarak, mencuci tangan, risiko tertularnya akan sangat kecil. Lalu kemudian masker bahan 3 lapis, ini masker kain, itu bisa mencegah 50-70%. Nah, itu yang seperti dipakai oleh Pak Haris, ya 50-70% untuk masker kain. Nah, ini Pak Haris jadi peraganya ya, saya jadi ininya. Ini kerjasama yang baik gini. Lalu masker scuba atau yang kain tipis itu efektivitasnya 0-5%. Nah ini mungkin perlu hati-hati Pak. Harus punya yang masker scuba. Punya. Nah itu yang tipis. Nah, ini nggak efektif ini. Iya, itu 0-5% untuk menyaring. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ini juga perlu disosialisasikan. Lalu kemudian juga menurut kami memang yang paling penting pertama kali adalah pakai masker dulu. Ya. Pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak dan cuci tangan. Nanti setelah itu menjadi kebiasaan supaya betul-betul risiko tertularnya itu rendah, ya gunakan masker yang lebih baik. Gunakan masker dengan kualitas yang lebih baik. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik Pak Sony. Kami persilahkan Pak Haris untuk menanggapi pertanyaan. Pertanyaan nomor kedua yang sudah dijawab ya mengenai masker ya. Yang Pak Untung barangkali ya bagaimana langkah kami. Langkah kami ya insya Allah ya seperti yang tadi kita sampaikan dalam sosialisasi ini judulnya. Langkah kita itu tiada lain kalau ingin selamat ya selamatkanlah, lindungi diri kita yaitu dengan 3M ini. Dengan 3M, dengan selalu membiasakan disiplin menggunakan masker. Masker yang murah saja, yang kami rekomendasikan masker kain ini, bahkan kita buat sendiri, 3 lapis. Di dalamnya kita kasih tisu, ya, kasih tisu, kasih kayu putih, bahkan. Ini sangat cocok ini bagi guru, bagi dosen, bagi mahasiswa, bagi siswa, ya. Ini custom made ya. Jadi 3M itu tidak mesti mahal ya. Dengan masker, kemudian mencuci tangan selalu karena ini adalah sumber penularan kita ya.
Dan virus itu mati dengan sabun ya, jadi harus pakai sabun ya. Mencuci tangan pakai sabun itu harus satu nafas itu. Jangan asal mencuci tangan, asal basah ya. Dan sosialisasi ini sebenarnya sudah lama mencuci tangan ini. Kampanye mencuci tangan dengan air bersih itu sudah lama. Tetapi baru sekarang ini barangkali mendapatkan momentumnya menjadi sangat penting. Kita biasa mencuci tangan itu setelah makan ya. Sebelum makan kita tidak terbiasa. Nah sekarang ini sebelum makan, sesudah makan, bahkan setelah kegiatan, sebelum kegiatan, kita harus selalu mencuci tangan. Make sure bahwa ini adalah bersih, ya, tidak membawa penyakit dari satu permukaan ke permukaan lainnya. Dan yang ketiga, yang paling penting, ini yang paling susah, barangkali mengaturnya, mengendalikannya, itu menjaga jarak. Tapi ini yang harus dilakukan, ya. Sehingga dalam pengaturannya, dalam daftar periksa, ya, yang daftar periksa bagi mereka yang akan menyelenggarakan pendidikan tatap muka, kita dengan ketat itu, ya. Satuan pendidikan sekolah itu harus mengatur jadwalnya, ya, harus rotasi, tidak boleh kemudian seluruh kapasitas kelas itu dipakai, ya. Jaraknya antara siswa harus, kemudian tidak boleh lagi ada kegiatan olahraga, ya, kegiatan reses yang sangat mereka senangi anak-anak ditiadakan, ekstrakurikuler ditiadakan, kantin juga tidak boleh ada. Jadi ini untuk menghindari berbagai hal yang memungkinkan penularan itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, Pak Untung, tidak usah galau, tidak usah khawatir. Virus itu memang berbahaya, tetapi kita tahu sudah ketahuan barangkali perilaku karakteristiknya, ya. Kita bisa menghindarinya, insya Allah. Kita bisa menghindarinya dengan ini. Kita bisa menghindarinya dengan cuci tangan, dan kita bisa menghindarinya untuk selalu menjaga jarak. Kalau gitu kita lakukan, maka insya Allah kita selamat, ya. Selamat menghadapi ini sampai barangkali pada tahun ajaran ke depan, ya. Dan kita mengharapkan ini segera pergi, apalagi Pak Erick Thohir kemarin sudah mengumumkan sudah ada rencana jadwal untuk vaksin, ya. Jadi optimisme ini ya sudah mulai tumbuh, ya. Vaksin sudah akan diproduksi, ya, pada 2021, sejadwalnya sudah jelas kita. Jadi insya Allah 2021 barangkali tahun penyembuhan. Berkaca dari Spanish flu juga barangkali tahun 1 abad yang lalu, ya. Itu rentang waktunya itu sekitar 1 tahun, 1,5 tahun. Jadi Bapak Ibu bersabarlah dan jaga stamina, dan untuk sementara inilah satu-satunya barangkali vaksin yang bisa diakses oleh semua, yang dapat menyelamatkan kita semua, yaitu dengan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Haris. Karena ini banyak sekali yang raise hand untuk bertanya, Pak Haris dan Pak Sony, mohon izin sekali lagi kita berikan kesempatan kepada peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaan, Pak. 2 orang penanya lagi, Pak. Kami mohon untuk Bapak Buntoro dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Kami persilakan Pak Buntoro untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Tadi sampaikan oleh Pak Haris dan yang lain. Roni. Ya, Pak Roni. Ini kaitannya dengan semakin meningkatnya kasus positif di kalangan pelajar dan dunia pendidikan, Pak. Dari berbagai wilayah Indonesia, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haris, sebagaimana diekspos tanggal 17 September 2020, apakah penanganannya itu hanya sebatas sosialisasi, edukasi, perubahan perilaku 3M di lingkungan sekolah, dalam hal ini anak didik, atau menyeluruh di lingkungan keluarga ataupun masyarakat? Karena disinilah sebetulnya awal mula penularan COVID terjadi, Pak. Ini tadi juga ada contoh-contoh
perilaku baik yang dilakukan, tentunya itu juga akan menjadi yang harus dilakukan di masyarakat, Pak. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Sri Suwarni, Kepala Sekolah SDN Cungkil 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami dari SD Negeri Cungkil 1 mau bertanya. Ya. Kami sudah mengarahkan dan mensosialisasikan kepada siswa kami, yaitu untuk melaksanakan 3M, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Namun, masyarakat atau siswa kami setelah pulang sekolah, kembali kebiasaan ini, dia tidak memakai masker dan mungkin tidak jaga jarak, berkerumun. Karena apa? Ini mungkin belum adanya sanksi yang jelas dari aparat pemerintah. Bagi kami sekolah berulang kali sudah ini, tetapi setelah di luar, di jalanan masih saja anak tidak mengenakan masker. Bagaimana ini solusinya agar siswa kami, masyarakat, orang tua sadar memakai masker? Dan yang kedua, masyarakat atau wali siswa masih sangat menganggap enteng adanya virus COVID-19 ini. Bagaimana solusinya dari pemerintah agar warga masyarakat menyadari bahwa virus COVID-19 ini adalah suatu wabah yang sangat membahayakan. Sekian, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nita, dan kami persilahkan kepada Pak Haris terlebih dahulu. Tadi dari Pak Sony, sekarang Pak Haris terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Kuntoro yang dari Balikpapan ya. Memang sekarang ini ya yang bergerak itu ya justru yang diharapkan itu kita di hulunya itu seperti tadi Pak Sony sampaikan. Kita diharapkan itu di level pencegahannya. Di samping penanganan kesehatan juga pemerintah daerah lebih agresif dari sebelumnya. Jadi dalam merespon meningkatnya ini, bahkan pemerintah DKI mengetatkan ya sekarang ini dengan PSBB yang lebih ketat. Sebenarnya PSBB-nya masih aktif dari dulu dengan mengenakan sanksi sekarang. Jadi seluruh komponen saya kira ini sekarang ini sedang bergerak karena Pak Presiden memerintahkan kepada komite dan juga khususnya kepada Satgas COVID ya, agar dalam 2 minggu ke depan ini kita bisa menekan angka itu semaksimal mungkin ya. Jangan mengkhawatirkan ya, sangat mengkhawatirkan. Kalau menanjak terus itu mengkhawatirkan ya. Nah, oleh karena itu kita di Satgas Edukasi, khususnya di Satgas Perubahan Perilaku, ini dijadikan hulu, dijadikan frontier. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut dalam perang semesta ini, dan di bagian depan ya mencegah jangan sampai nanti rumah sakit kewalahan itu. Ya. Jadi salah kalau ada yang mengatakan dokter-dokter itu sebagai benteng terdepan. Ya. Justru kita tempatkan itu dokter di benteng terakhir. Ya. Yang benteng terdepan itu adalah kita-kita ini. Ya. Kita-kita di perubahan perilaku, kita-kita di bagian pendidik, ya. Kita-kita bagian pencerah ini yang harus memberikan pengaruh kepada masyarakat, khususnya di peserta didik, ya. Khususnya dalam tanggung jawab kita, ya, anak generasi muda, ya, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, sampai mahasiswa, itu disadarkan dulu itu mereka. Ya. Dan kalau mereka bisa tumbuh kesadarannya, dan apalagi kemudian nanti mengibas kepada keluarganya, itu insya Allah itu merupakan awal yang baik. Ya. Karena dari risetnya Litbangkes itu, justru umur-umur sekian ini, yang umur-umur anak muda ini yang
kecenderungannya tidak patuh ya. Itu kalau dilihat dari perspektif umur ya. Kalau umurnya lebih tua seperti kita yang udah lansia malah lebih patuh. Dan kalau lihat dari perspektif gender kan laki-laki malah yang lebih tidak patuh ini. Jadi jangan sampai kemudian nanti itu tumbuh kalau kita abai sekarang ya. Kalau kita tidak menangani sekarang anak-anak kita, maka kemudian takutnya nanti kita bahkan jadi klaster baru ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, peningkatan di DKI saja yang terakhir ini ya, itu akibat dari 3 klaster ya, klaster perkantoran, ya, klaster pabrik ya, dan juga transportasi umum itu. Kemudian belakangan timbul juga klaster keluarga. Dan saya sangat khawatir nanti kalau kita kemudian pada memulai lagi penyelenggaraan pendidikan tatap muka, maka klaster pendidikan juga ya, aduh repot itu ya. Jadi ya ketika ada sekolah yang mau buka itu kita deg-degan itu, apa yang akan terjadi gitu kan. Makanya ingin semua pendidik semua taat ya, patuh, disiplin, menerapkan protokol kesehatan itu dengan sepatu-patunya untuk menghindari keadaan itu yang terjadi. Belum lagi nanti pilkada, itu yang juga menjadi kekhawatiran, adalah klaster baru. Jadi anyway, jadi sebagai respon dari pemerintah dan juga kita semua, kita bergerak ya, Bapak Kuntoro ya. Kemudian menjawab dari Bu Sri Suwani dari SD Cungkil. Nah ini yang harus menjawab Pak Sony. Yang harus menjawab Pak Sony, karena beliau bertanggung jawab tuh atas sosialisasi dan juga mitigasi ya. Jadi Pak Sony betul itu ya, apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara mengenai trisentra pendidikan itu. Trisentra pendidikan itu adalah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya. Itu ketiga-tiganya itu harmonis, harus sinergi. Pesan di satu sentra itu harus sama dengan di sentra lainnya agar pesan itu efektif terpatri dalam benak anak. Ya. Jadi kalau memakan anak-anak bisa disiplin di sekolahan ya, dengan 3M-nya, ya, berkat kepatuhan dan disiplinnya guru-guru gitu. Tapi begitu keluar dari sekolah, maka kemarin kebiasaan lama ya. Di masyarakat juga dia tidak melihat itu terjadi, di keluarganya juga take it easy ya. Kemudian tadi disampaikan bahwa keluarganya masih menganggap itu hal yang sepele dan melihat kita sebagaimana Parno. Ya, itulah nanti program-program sosialisasi dari Ibu Dani BKKBN barangkali akan menuju ke arah situ ya. Dan monggo barangkali ini bagiannya Pak Sony yang lebih lebar, panjang lebar. Terima kasih Bu Sri Suwani. Terima kasih Pak Haris atas tanggapan pertanyaannya. Kami persilakan selanjutnya Pak Sony untuk menanggapi kedua pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Anang. Semangat Bu, Bapak, Ibu sekalian. Bapak, Ibu sekalian ini sangat penting perannya. Jadi gini, kami ini di Satgas, saya dan Pak Haris ini udah hampir tiap hari nih sekarang saya sama Pak Haris ketemu ya. Itu SK-nya juga baru 7 September, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami itu sudah merancang berbagai hal, kegiatan, program, gerakan yang masif, sehingga kita berharap ada perubahan secara signifikan. Saya sangat setuju dengan Pak Haris tadi, ya 3 sentra itu harus sama. Bagaimana mungkin perilaku seorang anak itu sama ketika di sekolah dengan di rumah, kalau di rumah tidak menerapkan hal yang sama dengan di sekolah, aturan yang sama dengan di sekolah. Jadi keberadaan anak di sekolah, di rumah, dan di masyarakat itu kan harusnya konsisten perilakunya. Kalau perilaku masyarakat dan keluarga juga konsisten dengan apa yang diajarkan di sekolah. Jadi makanya institusi pendidikan saja tidak cukup, melalui subbidang edukasi saja tidak cukup. Makanya betul tadi ada subbidang sosialisasi. Ya, Bu Dani itu deputinya BKKBN. Jadi teman-teman ini melalui penyuluh
lapangan pendamping, lapangan relawan lapangan, itu melakukan sosialisasi masif, melakukan monitoring masif, dan melakukan evaluasi secara masif langsung ke masyarakat. Jadi terjun langsung ke masyarakat untuk memastikan. Nah, sosialisasinya nih ada yang fokus ke keluarga, ya kalau BKKBN itu memang targetnya ke keluarga. Yang dilakukan oleh penyuluh lainnya itu kepada masyarakat. Misalnya gini, BKKBN ini kan punya penyuluh KB. Dia selama ini selalu melakukan penyuluhan bagi keluarga-keluarga. Dan sudah terbiasa dengan para keluarga. Jadi penyuluhannya ke keluarga-keluarga, ke ibu-ibu, dan seterusnya. Nah, pendamping desa misalkan, mereka biasa mendampingi masyarakat desa secara keseluruhan. Jadi dengan target yang berbeda, satu kepada keluarga, satu kepada masyarakat, kita berharap tadi konsistensi yang disampaikan oleh Pak Haris, ya, Ki Hajar Dewantara tadi, itu terjadi. Di sekolah dia patuh protokol kesehatan, di keluarga dia juga kita ajarkan patuh protokol kesehatan, di masyarakat juga demikian. Nah, tetapi kita berharap lebih dari pendidikan apa? Karena apa yang dia peroleh dari sekolah, dari guru dan dosennya, itu bisa dibawa ke rumah untuk menjadi agen perubahan di dalam keluarga juga. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, kemudian strateginya banyak, Bu. Nanti coba kita lihat karena ditargetkan dalam 2 minggu harus turun ya, maka kami melakukan itu. Jadi dukungan dari Bapak Ibu sekalian luar biasa. Secara bertahap tuh begini, berulang-ulang ya. Kebetulan anak saya ada yang SMP itu. Saya sebut saja ya, misalnya anak saya tuh di SMP Lab School Kebayoran. Setiap kali mau sekolah, dia selalu membaca 7 nilai dasar Lab School Kebayoran. Gitu ya. Setiap kali mau sekolah, apa yang terjadi? Dia menjadi ingat, ya kan? Lalu kemudian dia coba praktekkan terus. Jadi dia mengingatkan saya juga ketika 7 nilai dasar tadi ada yang dilanggar. Jadi Bapak Ibu sekalian, perannya Bapak Ibu penting. Jangan khawatir bahwa perubahan perilaku kan tidak bisa terjadi dalam satu malam. Jadi kita lakukan, tujuan akhirnya adalah menang terhadap COVID-19. Kita lakukan secara bertahap. Bertahapnya apa? Pertama, sosialisasi masif dengan pengetahuan yang jelas tentang kenapa kita penting pakai masker, kenapa kita penting cuci tangan dengan sabun, kenapa kita penting berjaga jarak, menghindari kerumunan. Setelah itu menjadi pengetahuan luas, maka target berikutnya adalah pakai masker yang benar, jaga jarak yang benar, ya, cuci tangan dengan sabun yang benar. Saya tuh membiasakan diri minimal 20 detik sampai saya sama anak-anak saya ngajarkan. Hitung ya, sama-sama 1, 2, 3, sampai 20 detik. Udah lebih 5 detik, siapa tahu kumannya masih lemes gitu kan. Oh, tambahin. Jadi yang tahap pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan itu kan sosialisasi, edukasi itu kan baru mencakup pengetahuan. Lalu bagaimana dia terinternalisasi itu juga penting karena berulang kali tadi. Jadi kasih pengetahuannya, lalu kemudian kasih pengetahuan yang benar, lalu kemudian terus diulang-ulangi supaya mereka praktekkan itu dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kemendikbud, karena Bapak Ibu sekalian menjadi warga dari Kemendikbud, semua informasi nanti akan disampaikan melalui saluran komunikasi media sosial yang dimiliki oleh Kemendikbud. Kalau Bapak Ibu sekalian butuh materi-materi, mohon bisa disampaikan. Nanti Pak Anang ya, Pak Anang, materi, Bapak Ibu sekalian jangan sampai materi yang sudah dibuat begitu baik oleh timnya Pak Haris, tim Kemendikbud, lalu tidak dimanfaatkan secara optimal oleh teman-teman ini tadi. Jadi materinya ada, tinggal kita sampaikan, mereka bisa memberikan feedback. Materi ini mungkin kita sekarang sudah oke. Tadi yang video di setel oleh Pak Haris, tapi berikutnya pakai masker yang benar gimana sih? Gitu. Cuci tangan yang benar seperti apa tuh? Gitu. Jaga jarak yang benar seperti apa dan seterusnya. Saya pikir
ini akan kita lakukan dan dukungan Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi ya tanda petiknya perang terhadap COVID-19 nih sangat amat penting. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony atas tanggapannya. Dan sebenarnya ini masih banyak sekali yang raise hand Pak untuk mengajukan pertanyaan, tetapi karena kita dibatasi dengan waktu dan kami mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah raise hand dan ingin mengajukan pertanyaan, untuk sesi tanya jawab kita akhiri. Terima kasih kepada Pak Sony dan Pak Haris yang telah menjawab seluruh pertanyaan peserta pada webinar kali ini. Ibu Bapak sekalian, demikian tadi telah kita simak bersama penjelasan dan paparan tentang edukasi perubahan perilaku 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker dalam upaya kita bersama menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Sony dan Bapak Haris, terima kasih telah berkenan hadir dan berbagi pada siang hari ini. Dan Ibu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, dan Kabupaten, Perguruan Tinggi Negeri, dan Politeknik Negeri, Unit Pelaksana Teknis Kemdikbud, dan Lembaga Masyarakat Mitra Kemendikbud, kami yakin peran Ibu Bapak sangat besar dalam mendiseminasikan perubahan perilaku ini. Kami optimis kegiatan webinar ini dapat meningkatkan semangat Ibu Bapak sebagai humas untuk terus menggaungkan perubahan perilaku 3M dan meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat, khusus masyarakat pendidikan dan kebudayaan, mengenai pentingnya perubahan perilaku 3M. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama semua pihak, sehingga acara ini berlangsung dengan lancar dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Aris, Pak Anang. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Kemendikbud semua. Terima kasih teman-teman.